Pemirsa yang berbahagia, berikut ini saya hendak mewawancarai penjabat Sekda Merauke Ruslan Ramli soal kepastian pelantikan Bupati terpilih yang masih simpang siur. Sementara 17 Februari 2021, Bupati Merauke Frederikus Gepse dan Wakil Bupati Sularso akan meletakkan jabatan. Lantas orang nomor 1 dan 2 ini menyerahkan jabatan kepada siapa? Masalah ini dikhawatirkan terjadi kekosongan tampuk pimpinan di Pemda Merauke. Sebab penyerahan jabatan dari bupati dan wakil yang purna tugas tidak mungkin diserahkan kepada penjabat sekda yang masih berstatus PLT. Sementara informasi soal caretaker bupati serba tidak pasti. Mari kita ikuti hasil wawancara media ini dengan penjabat Sekda Merauke Ruslan Ramli. Baik Pak Sekda, peletakan jabatannya Pak Bupati Freddy Gepse dengan Pak Wakil. Pertanyaan kami adalah penyerahan kekuasaan itu kepada siapa? Karena sampai detik ini kita tahu persis bahwa caretaker untuk Merauke belum ada. Lalu apakah penyerahan kekuasaan itu kepada penjabat Sekda atau bagaimana Pak? Karena yang kita tahu bahwa proses perjalanan pemerintahan itu tidak boleh vakum gitu. Ya, sependapat bahwa transisi satu proses pemerintahan itu tidak boleh vakum seperti yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Kalau kita merujuk kepada surat dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah, sebenarnya ada himbauan kepada seluruh gubernur untuk menunjuk sekda selaku pelaksana harian. Ya. Untuk tidak terjadi kekosongan seperti tadi yang Bapak sampaikan. Tetapi sesungguhnya beberapa hari yang lalu juga saya menyampaikan, kita sebenarnya berharap kesinambungan sistem pemerintahan ini tetap berjalan. Ya. Artinya di saat tanggal 17 Februari masa akhir jabatan Pak Bupati Frederikus Gepse dan Sularso itu berakhir, kita berharap Bupati terpilih karena secara kebetulan prosesnya tidak ada gugatan sampai ke MK, harapan kita ada kesinambungan untuk langsung dilantik. Tetapi sampai hari ini, sampai sore hari ini belum ada informasi pasti tentang kapan pelantikan. Pelantikan, iya benar. Nah, terkait dengan caretaker, memang saya sudah komunikasi juga ke bagian Biro Pemerintahan Provinsi untuk mengkomunikasikan ini. Kira-kira kelanjutan sistem pemerintahan ini apakah melalui caretaker ataukah seperti apa kebijakannya? Kebijakannya, iya. Nah, karena itu kami masih menunggu. Saya kontak lagi langsung teman yang ada di provinsi untuk mempertanyakan ini. Apakah ada caretaker sebagaimana katanya di Asmat sudah ada? Saya belum bicara resmi karena saya juga dikirimkan tadi bahwa Pak Dr. Alisius Giai yang merupakan caretaker di sana. Apakah kebijakan gubernur tidak melaksanakan surat edaran tadi ataukah seperti apa kebijakannya masih kita menunggu. Tapi saya yakin bahwa besok pasti ada petunjuk dari gubernur untuk menunjuk apakah itu caretaker ataukah ada kebijakan lain. Saya yakin besok pasti ada. Nah, kalau misalnya Pak, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu adalah ada kebijakan lain, misalnya Bapak sebagai penjabat PLT Sekda Kabupaten Merauke, tetapi kan posisi bukan sekda definitif, tetapi ini PLT. Ya, apa mungkin seperti kalau itu? Perdebatan itu saya tidak masuk, tetapi surat edaran hanya menegaskan kepada sekda. Iya. Kemudian tidak diatur mengenai apakah itu penjabat atau apakah itu PLT. Saya kira kita tunggu aja apakah itu dimungkinkan untuk PLH. Kalau sekda itu pasti PLH. PLH, iya. Ya, pelaksana harian. Apakah melalui PLH atau ada caretaker kita masih menunggu. Tapi saya yakin bahwa provinsi sudah berpikir karena saya juga tadi sudah telepon untuk ada penegasan, ada kepastian tentang kesinambungan sistem pemerintahan tadi yang saya sampaikan. Ya. Karena berbahaya sekali kan Pak, posisi di Merauke ini kan sementara ini ketika berakhirnya masa jabatan Pak Bupati Freddy Gepse, sementara status yang sekda masih
posisinya masih penjabat begitu Pak, itu tuh. Kalau pejabat yang sekarang kan juga sebenarnya atas izin gubernur, bukan ditunjuk sementara bukan ditunjuk saja begitu, tetapi ada persetujuan gubernur. Saya kira tidak terlalu didikotomikan itu, cuma memang kita berharap ada penegasan, ada ketegasan caretaker atau siapapun yang ditunjuk untuk jadi pemegang Kekuasaan. tampuk kepemimpinan dalam hal ini bupati di Kabupaten Merauke. Apakah itu caretaker sekali lagi atau ada kebijakan lain, kita tunggu. Ya. Yang pasti tadi hasil koordinasi akan ada radiogram untuk sementara. Untuk sementara. Ya. Tetapi- Seperti itu hasil konfirmasi kami sementara dengan Biro Pemerintahan. Tetapi dengan ini Pak, kepastian untuk Bupati terpilih seperti apa Pak Sekda? Kita belum dapat informasi karena ada masih simpang siur. Saya juga selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Biro Pemerintahan di provinsi supaya selalu mengupdate informasi itu kepada kita, karena kita tahu bahwa banyak yang ingin ada penjelasan atau mendengarkan kepastian tentang kapan pelantikan. Kita juga berharap kesinambungan sekali lagi tadi itu segera bisa dilaksanakan dan Pak Bupati terpilih juga bisa langsung mengeksekusi visi misi melalui program kegiatan tentunya yang beliau sudah siapkan pada saat beliau dilantik. Nah, ketika misalnya provinsi besok Pak dan Biro Pemerintahan juga itu belum melaksanakan proses yang Bapak sebutkan itu. Nah, berarti kan otomatis Bapak besok yang menyambung tampuk kepemimpinan di Kabupaten Merauke. Saya yakin ada RDG. Saya tidak mau mengandai-andai. Ya. Karena tidak mungkin tidak ada petunjuk. Itu tadi tidak boleh terjadi kekosongan tadi yang seperti Bapak sampaikan. Saya yakin dan percaya akan ada. Kalaupun tidak ada, akan saya telepon besok kira-kira seperti apa petunjuknya. Karena tadi saya sudah sempat komunikasi untuk minta ketegasan. Apakah itu caretaker atau PLH berdasarkan surat edaran? Silakan. Tetapi kita pastikan bahwa pemerintah provinsi akan menurunkan surat edaran maupun radiogram untuk kebijakan seperti apa yang dilakukan Pak Gubernur kita. Oke, baik. Penjabat Sekda, terima kasih banyak. Terima waktunya. kasih. Ya.